Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadila dengan NIM A11 2020 12537. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Bengkel Coding yaitu klinik BK. Di mana di halaman awal ini adalah halaman login. Halaman login ini dikhususkan untuk admin. Di mana jika belum mempunyai akun bisa register di sini. Bisa kita coba register, misal username bisa kasih temu password 123456, register, akan berhasil. Kita coba login dengan akun yang sudah kita buat, akan berhasil login. Di sini ada beberapa pilihan di navigasi bar atau admin. Kita bisa memanage beberapa seperti data dokter, poli, obat, pasien, dan jadwal periksa. Di sini kita bisa melihat data-data dokter, bisa menambahkan, mengedit, maupun menghapus. Misal di sini kita akan menambahkan dokter Haji misal. NP dokter kita buat 90307, setelahnya dokter Lukas. Password kita buat 123456, alamat misal planet Venus misal. Kita isikan nomor telepon. Di sini kita bisa menambahkan dokter tersebut ke poli mana. Misal poli jantung, poli gigi, poli psikolog, poli anak, atau poli tulang. Misal kita ingin menambahkan ke poli anak, kita simpan. Data berhasil dokter Haji yang sudah kita buat akan muncul di planet di list dokter yang baru. Lalu di sini kita ada halaman poli, bisa menambahkan poli, menghapus atau mengedit. Dan poli ini jika kita menambahkan poli baru, maka akan muncul di halaman data dokter. Misalkan di sini kita mau menambahkan poli paru-paru, sakit paru-paru gitu ya katakannya. Kita simpan, datanya akan muncul di bawah poli paru-paru. Kita juga bisa mengedit polinya. Di sini jika ingin mengedit sakit paru-paru akut misal, kita simpan, keterangannya akan terganti menjadi sakit paru-paru akut. Lalu poli yang sudah kita buat akan tersimpan di database dan akan muncul di dropdown poli dokter, yaitu poli paru-paru baru. Di sini kita bisa di halaman obat kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus obat. Misalkan kita menambahkan painkiller misalnya, kemasan gelas, harganya 200.000 misalnya. Kita simpan, akan muncul di list obat painkiller yang baru. Harganya misal salah, harusnya 100.000, kita bisa ganti, kita simpan lagi. Lalu di sini ada halaman jadwal periksa di mana kita bisa mengedit, menambahkan jadwal periksa dokter-dokter. Di sini juga ada logout, akan keluar sebagai admin. Di sini kita bisa login sebagai dokter. Untuk login sebagai dokter kita harus tahu NIP dokter terlebih dahulu. Kita login sebagai admin dulu, kita login dokter semisal dokter bonus. Kita copy NIP-nya. Kita masukkan password dokter tersebut. Lalu kita akan masuk ke halaman beranda dokter, di mana kita di sini bisa melihat periksa, riwayat, dan logout. Untuk bisa memeriksa pasien sebelumnya harus menentukan jadwal periksa.
Di sini pasien harus menginputkan nomor RM atau rekam medis. Misal di sini bol atau Riangga atau bol. Oh, di halaman pasien ini kita juga bisa menambahkan pasien baru, mengedit maupun menghapus pasien. Lalu kita ke pendaftaran jadwal periksa, masukkan nomor rekam medis, cari. Nah, nanti akan muncul pilihan poli. Misal kita poli jantung, pilih dokter yang tersedia yaitu dokter Bones. Jadwalnya hanya hari Senin jam 1 dan sampai jam 3 sore, keluhan jantung berdetak keras. Ini untuk pasien menginputkan itu ya, jadwal periksa. Langsung daftar, muncul ke nomor antrian Anda adalah 2. Kita coba ke dokter Bones tadi. Iya, setelah dokter login, di sini akan muncul pasien bernama Bol yang tadi mengkonfirmasi jadwal periksa, mendapat nomor antrian 2. Keluhannya jantung berdetak keras. Untuk melakukan penanganan, dokter klik tombol edit kuning di sini, nanti data akan otomatis terinput. Catatan, ini catatan dokter, misal jantung berdetak keras itu karena sering begadang. Nah, di sini dokter bisa memilih obat yang tersedia di daftar obat. Di sini juga ada painkiller yang tadi kita sudah input, kita klik simpan, berhasil menambah data, lalu kita pergi ke riwayat. Di sini ada beberapa pasien yang sudah pernah ditangani oleh Dr. Bones. Di sini akan muncul data pasien, catatan hari, tanggal periksa, lalu ada biaya periksa dan nama obat. Biaya periksa ini otomatis. Tadi kita input painkiller itu 200.000, lalu kita edit 100.000. Lalu mengapa biaya periksanya menjadi 250.000? Karena sudah ada biaya periksa dari dokternya itu 150.000. Lalu jika dokter ingin logout bisa klik di sini, akan kembali ke halaman utama login. Untuk coding, ini untuk coding websitenya. Ini adalah tampilan dari coding index PHP, di mana di index PHP ini lebih banyak ke coding navigasi barnya dan tampilan utamanya. Lalu untuk koneksi ini yaitu fungsinya untuk mengkoneksikan web dengan database yang telah dibuat dan tersimpan di MySQL. Untuk beranda dokter PHP seperti ini adalah tampilan untuk beranda dokternya. Seperti ini ada home, periksa, riwayat seperti tadi. Lalu ini untuk cek rekam medis, di mana saat pasien ingin melakukan pendaftaran jadwal periksa, di sini dia harus menginputkan nomor rekam medis. Dan di sini ada fungsi di mana fungsinya itu untuk mengecek apakah rekam medisnya itu sesuai atau tidak dengan rekam medis yang telah tersimpan di database. Jika tidak, maka akan muncul nomor rekam medis tidak ditemukan. Ini untuk daftar poli, di mana jika kita ingin di halaman poli, jika kita ingin mengedit poli atau menambahkan poli seperti itu. Data pasien dokter. Di sini itu untuk coding halaman pasien. Pasien dan riwayat dokter. Ini untuk dokter tadi. Ini untuk mengambil data dari MySQL. Mengambil data dokter, ini untuk mengambil data jadwal. Ini untuk
untuk halaman jadwal dokter tadi. Ini jadwal periksa seperti ini. Ini koneksi tadi untuk mengkoneksikan web dengan database MySQL. Lalu di sini ada coding untuk halaman login dokter. Di sini fungsinya sama, yaitu untuk memverifikasi data NIP atau password yang diinputkan dokter itu sama atau tidak dengan data dari database. Yaitu dengan kita panggil dulu data dari database itu dari database ke web, terus dicocokkan apakah benar atau tidak. Kalau salah akan muncul password salah, kalau benar maka akan langsung ke halaman dokternya tadi. Ini untuk login user, fungsinya sama seperti login dokter, memverifikasi di username atau password user itu benar atau tidak. Logout, untuk logoutnya ini untuk obat, halaman obat. Jadi juga ada fungsi-fungsi di mana untuk menambahkan maupun menghapus data obat. Fungsi-fungsinya seperti ini. Ada nanti data tersebut meliputi nama, kemasan, harga, dan ID-nya berapa juga ada. Ini pasien, ini untuk pasien, untuk menambahkan data pasien dan halaman pasien. Ini untuk periksa data pasien, catatan, pilih obat, dan sebagainya. Ini untuk halaman poli juga, untuk mendaftarkan mengisi poli. Ini untuk rawat jalan, di mana rawat jalan ini fungsinya untuk pendaftaran pasien tadi, jadwal pasien kapan dia mau cek dan mendapatkan nomor antrian. Pendaftaran jadwal rawat jalan. Ini untuk menambah pasien di halaman pasien, dan ini untuk register user. Ini untuk halaman riwayat dokter, dimana tadi di halaman dokter itu kan ada riwayat periksa. Lalu kalau dokter mau lihat riwayat pasien-pasien yang sudah pernah diperiksa, halamannya seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.